رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholawat dan salam selalu tetaplah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini mudah-mudahan kalian semuanya, saudara-saudaraku sekalian, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan iman dan Islam, kesehatan lahir dan batin, rizki yang banyak halal dan barokah, hidup dalam keadaan senang, bahagia, sejahtera, mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak nanti mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita akan menggunakan kesempatan untuk membicarakan tentang bagaimana Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di kota Semarang. Subhanallah, Masya Allah, Hazanah Masjid Agung Jawa Tengah ada beberapa profilnya dan sejarah lokasinya, keunikan dan fasilitasnya. Di tengah bingar-bingar kehidupan kota Semarang sebagai kota metropolitan, terdapat suatu masjid megah dan indah yang terletak di pusat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini ibarat sebuah oase yang berada di tengah panasnya cuaca Semarang. Penasaran, lalu kemudian ingin datang dan mengenal lebih dekat dengan Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di kota Semarang. Sebelum melangkah untuk mengenal dan untuk mengetahui lebih dekat Masjid Agung Jawa Tengah, ketahuilah
profil Masjid Agung Jawa Tengah. Nama masjidnya adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Alamatnya adalah berada di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tahun berdirinya 2002, luas tanahnya 100.000 meter persegi, luas bangunannya 7.699 persegi. Daya tampung jamaahnya luar biasa, yaitu 15.000 jamaah. Sejarah Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah mulai dibangun pada tahun 2002. Pembangunan masjid ini dilakukan di atas tanah wakaf, yaitu milik Ki Ageng Pandanaran II. Semula beliau pernah menjadi Bupati Semarang pertama. Untuk mempermudah pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah kala itu Maijen Mardianto langsung ikut turun dalam pembangunan masjid ini. Hingga pada akhirnya Masjid Agung Jawa Tengah resmi terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2006 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun peresmiannya baru terlaksana pada tanggal 14 November 2006, namun masjid ini telah difungsikan untuk ibadah jauh sebelum tanggal tersebut, tepatnya sejak tahun 2004. Arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah didesain dengan dasar gaya arsitektur yang eksotis. Masjid ini memiliki corak campuran, yaitu Jawa Tengah, Romawi, dan Islam. Adapun arsiteknya adalah oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani dari PT Atlet 6 Jakarta. Gaya Romawi dapat terlihat dari 25 pilar yang terdapat di pelataran masjid tersebut. Pilar-pilar tersebut berarsitektur seperti gaya Kolosium Athena di Romawi. Namun bedanya, pilar-pilar tersebut dihiasi dengan kaligrafi yang sangat indah dan menyimbolkan 25 nabi dan rasul. Kemudian di gerbang masjid terdapat tulisan 2 kalimat syahadat, dan pada bidang datar tersebut tertulis huruf Arab Melayu, yaitu Sucining Guni Gapuraning Gusti, yang artinya kemauan dan upaya yang tulus membawa ke arah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai lokasi seperti pada masjid-masjid besar lainnya di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota dan berdekatan dengan gedung-gedung pemerintah. Masjid ini juga tak berjarak jauh dari pusat perdagangan, sehingga Anda bisa langsung berbelanja setelah selesai melaksanakan ibadah di Masjid Agung Jawa Tengah. Fasilitas pun mumpuni sebagaimana Masjid Agung pada umumnya.
Masjid ini juga dilengkapi dengan segudang fasilitas untuk memanjakan para jamaah. Masjid ini sangat luas dan juga bersih. WC dan semua sarana penunjang lainnya pun bersih dan tertata rapi. Halamannya pun asri, banyak tanaman, hijau rano. Tersedia tempat parkir yang sangat luas, bahkan mampu menampung ratusan mobil. Masjid ini juga menyediakan beberapa fasilitas perlengkapan seperti perpustakaan, auditorium, penginapan, ruang akad nikah, serta museum perlembagaan Islam dan kafe di bangunan menara yang tinggi bernama Menara Asmaul Husna. Dan masih ada lagi Menara Al-Husna dan payung hidrolik. Sesuai dengan namanya, Menara Al-Husna memiliki ketinggian 99 meter. Hal ini sebagai perlambangan jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puncak Menara Al-Husna kita dapat melihat megahnya dan indahnya Masjid Agung Jawa Tengah dari ketinggian. Selain daripada itu, kita juga bisa melihat pemandangan kota Semarang dan pesisir laut yang indah dengan menggunakan teropong. Selain daripada itu pula, keunikan masjid ini adalah dengan adanya payung hidrolik. Pada bagian dapat masjid terdapat 6 payung hidrolik yang bentuknya sangat besar atau payung raksasa yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Ini merupakan adaptasi daripada arsitek bangunan Masjid Nabawi. Payung raksasa ini akan dibuka pada saat sholat Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha dengan catatan apabila angin tidak melebihi 200 knot. Cukup menarik, sungguh amat luar biasa, indah. Jadi bagi Anda, saya ingatkan, yang sedang dalam perjalanan melintas Semarang ataupun Anda yang sedang berwisata di Semarang, tak ada salahnya Anda berhenti sejenak di masjid ini untuk beribadah dan menikmati indahnya kota Semarang. Mengunjungi Museum Masjid Agung Jawa Tengah, saksi bisu perkembangan Islam di Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah yang diresmikan pada 14 November 2006 tidak hanya menghadirkan pesona arsitektur saja. Di depan masjid itu ada sebuah menara pencakar langit yang amat sangat tinggi, menjulang dengan tinggi mencapai 99 meter. Menara itu diberi nama Asmaul Husna. Di dalam menara itu terdapat sebuah museum yang mengoleksi benda-benda peninggalan yang menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Jawa Tengah. Perkembangan Islam di Jawa Tengah berisi koleksi berbagai jenis peninggalan Islam yang tersebar di berbagai daerah Jawa Tengah. Selain sebagian tempat wisata, keberadaannya juga dimaksudkan untuk menyelamatkan benda-benda peninggalan sejarah yang mulai termakan usia. Karena itu, hadirlah museum ini. Berada di komplek halaman Masjid Agung Jawa Tengah. Keberadaan museum ini menjadi magnet tersendiri bagi warga yang tinggal di Semarang dan sekitarnya.
Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur Jawa Tengah. Saat itu adalah Haji Mardianto. Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah didirikan untuk menyelamatkan benda-benda peninggalan Islam seperti artefak, naskah, maupun benda-benda keislaman lainnya. Di dalam museum itu, berbagai benda koleksi ditata secara kronologis sehingga menggambarkan kondisi yang faktual dan menyeluruh. Kronologi itu dibagi ke dalam 5 episode, yaitu yang pertama, momen saat Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak sebagai awal masuknya Islam di Jawa Tengah. Lalu fase kedua adalah berdirinya pesantren dan peran daripada pesantren itu sendiri dalam membangun syiar Islam di Jawa Tengah. Lanjut di fase ketiga mengenai perkembangan Islam di daerah perdalaman yang menghasilkan dialog-dialog budaya. Lalu fase keempat adalah dunia pesantren sebagai basis kekuatan melawan kolonialisme. Adapun fase terakhir adalah partisipasi Islam dalam memajukan peradaban yang global. Museum Perkembangan Jawa Tengah mengoleksi 9 mushaf kuno yang berasal dari berbagai penjuru wilayah Jawa Tengah. 4 mushaf diantaranya berasal dari Kudus dan 3 mushaf diantaranya merupakan peninggalan kiai di Semarang, Temanggung, dan Tegalsari, sementara 2 mushaf lainnya tidak disertakan keterangan asalnya. Tak hanya itu, museum ini juga menyimpan sejumlah manuskrip lain berisi ilmu tafsir, fikih, dan lain-lain. Museum ini juga menyimpan benda-benda terbuat dari kayu, gerabah, dan lain sebagainya. Selain menyimpan mushaf-mushaf kuno, museum itu juga menyimpan sejumlah artefak yang menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Jawa Tengah. Di antaranya iluminasi Al-Quran, wayang sadat, gayor masjid, Sunan Muria, gamelan, ornamen masjid, mantingan, artefak kapal dagang, dan lain sebagainya. Ada juga koleksi busana santri yang dikenalkan pada zaman perjuangan kala Indonesia dijajah. Bahkan ada pula pedang besar yang konon digunakan oleh seorang santri dalam melawan penjajah. Selain daripada itu, ada koleksi Al-Quran yang sangat unik. Akhirnya kami minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada gunanya. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini mampu memberikan suatu kemanfaatan yang ada di dalam pikiran kita semuanya, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Mudah-mudahan, amin, amin. Dan kami hanya bisa mendoakan kepada saudara-saudara kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur yang berkah, diberikan rizki yang banyak, halal dan barokah, dan diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, sehat jiwa, sehat raganya. Izinkan kami saling nasihat menasihati. Hidup ini sering lupa, dan setelah lupa kemudian kita sering membuat kesalahan. Untuk itu, salinglah kita berpesan sesama, salinglah kita menasihati. Watawasau bil haq, watawasau bisob. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan jalan yang benar, diarahkan menuju jalan
yang diridhoinya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.